Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia pada acara pembukaan Regional Development Training Series, pemanfaatan perangkat lunak digital dalam pembangunan wilayah. Training Series Departemen Geografi Pembangunan kali ini diselenggarakan dalam rangka mengayuh bagia purna tugas dosen Prodi Pembangunan Wilayah, Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP. Yang kami hormati, Bapak Dr. Danang Sri Hamdoko SSI MSc, selaku Dekan Fakultas Geografi. Yang kami hormati, Bapak Dr. Erli Saputra MSI, selaku Ketua Departemen Geografi Pembangunan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Lutfi Mutaali SSI MT, selaku Kepala Laboratorium Kewilayahan Departemen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi UGM. Yang kami hormati, Bapak Joni Purwohandoyo SSI MSc, selaku dosen di Departemen Geografi Pembangunan, yang sekaligus akan menjadi moderator kita pada hari ini. Yang kami hormati narasumber seminar hari ini, Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP, selaku dosen Purna Departemen Geografi Pembangunan. Dan yang kami hormati, para dosen dan tamu undangan yang berbahagia, serta peserta training series seluruhnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan webinar ini sebagai pembukaan rangkaian kegiatan Regional Development Training Series yang bertemakan pemanfaatan perangkat lunak digital dalam pembangunan wilayah. Demi kelancaran webinar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Perkenalkanlah saya di sini, Destriana Pasaribu, selaku Master of Ceremony yang akan memandu selama acara ini berlangsung. Berikutnya, saya akan membacakan rangkaian kegiatan webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, welcome remarks dari Ketua Departemen Geografi Pembangunan, Bapak Dr. Erli Saputra MSI, diikuti dengan opening remarks oleh Bapak Dr. Danang Sri Hatmoko SSI MSc, selaku Dekan Fakultas Geografi UGM. Berikutnya pengantar wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi Mutaali SSI MT, selaku Kepala Laboratorium Kewilayahan. Berikutnya foto bersama, lalu sesi penyampaian materi oleh Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP. Yang kedelapan ada pesan dan kesan dari dosen dan mahasiswa atau alumni bimbingan Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP. Dan berikutnya penyampaian sertifikat pembicara dan kenang-kenangan. Dan yang berikutnya pengarahan serta pelatihan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, dalam rangka menggelorakan Indonesia bergema, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baiklah, berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan welcome remarks dari Bapak Dr. Erly Saputra MSI, selaku Ketua Departemen Geografi Pembangunan. Kepada Bapak Dr. Erly Saputra MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Destri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Eko Prakoso. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Geografi, dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Geografi UGM. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua Departemen, Bapak Ibu dosen di Fakultas Geografi, dan juga para alumni Fakultas Geografi, para hadirin semuanya, dan juga para mahasiswa, dan juga yang teristimewa adalah untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa, momen merupakan momen yang berbahagia untuk kita semua karena kita kehadiran lagi Bapak Eko, Pak Eko Prakoso. Beliau sudah purna sebenarnya akhir tahun lalu, kemudian kita persiapkan beberapa rangkaian acara untuk mengayuh bagyo purna tugas beliau, dan ini merupakan penghormatan kami sebagai institusi dan juga sebagai muridnya beliau untuk melepas Pak Eko Prakoso dari tugas resmi sebagai dosen. Bapak Ibu, para hadirin, acara hari ini merupakan acara pembukaan dari serangkaian Regional Development Training Series yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di Fakultas Geografi, khususnya di Departemen Geografi Pembangunan. Training ini merupakan serangkaian acara dan juga beberapa serial untuk kita sama-sama berbagi, terutama dari kami di Departemen kepada Bapak Ibu, kepada peserta yang rata-rata adalah mahasiswa dan alumni, yang ini kita persembahkan untuk Bapak Eko Prakoso. Beliau hari ini akan mengisi, Bapak Ibu memberikan pengantar bagaimana peran dari beberapa perangkat lunak untuk pembangunan wilayah yang memang merupakan spesialisasi beliau selama masih menjadi dosen di program studi pembangunan wilayah. Bapak Ibu, bagi departemen ini merupakan
momen yang khusus, berbahagia kami semuanya bisa menghadirkan kembali Bapak Eko Prakoso, dan khususnya kalau secara pribadi saya juga sangat berbahagia karena Pak Eko merupakan pembimbing saya dulu ya waktu S1, dan juga mungkin Bapak Ibu yang para alumni di sini banyak saya lihat di daftar peserta juga pasti mengenal Pak Eko, baik itu sebagai dosen pembimbing akademik, penguji, maupun dari posisi beliau sebagai sekretaris jurusan, sekretaris prodi, dan juga sempat menjadi kepala lab JS dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami persembahkan Regional Development Training Series yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ya, ini sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu di lab kewilayahan dan juga lab tata ruang yang ada di Departemen Geografi Pembangunan. Bagi Bapak Ibu, para mahasiswa yang ingin ikut serta di dalam pelatihan ini merupakan sharing session yang kami persembahkan secara gratis dan juga bersertifikat, dan juga berbagai materi yang kiranya penting untuk kita terapkan di dalam pembangunan wilayah akan kami sampaikan di kemudian. Kita sudah melis sekitar 6 pelatihan, dan nanti akan bertambah seiringnya waktu. Ada sekitar 3 atau 4 tambahan lain yang kita persiapkan untuk dalam tahun ini. Nah, ini kami juga sangat berbahagia. Terima kasih dukungannya dari setiap lab yang ada di Departemen Geografi Pembangunan dan juga dari fakultas untuk kegiatan ini. Semoga nanti acara ini bermanfaat, tidak hanya sebagai rasa syukur dan juga gembira, dan juga mungkin haru juga bagi kita untuk melepas Pak Eko Prakoso dari fungsi beliau sebagai dosen. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat bertraining, dan juga semoga nanti apa yang dipersembahkan oleh departemen kami kepada Bapak Ibu, para mahasiswa, adik-adik alumni, Bapak Ibu alumni, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Erlis atas sambutannya. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan opening remarks oleh Bapak Dr. Danang Srihatmoko SSI MSc selaku Dekan Fakultas Geografi. Kepada Bapak Dr. Danang Srihatmoko SSI MSc, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sisriana Pasaribu sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Geografi Pembangunan dan juga Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Geografi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes BS Eko Prakoso MSP. Beliau salah satu guru teladan kami, ya salah satu guru kami juga ya. Pak Eko yang saat ini sudah purna tugas, namun beliau masih memiliki keinginan tinggi untuk bisa sharing ke adik-adik mahasiswa, dan juga Bapak-Bapak Ketua Laboratorium di Departemen Geografi Pembangunan, dan juga para hadirin dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Sungguh kita sangat berbahagia siang hari ini, yaitu kita menyelenggarakan Regional Development Training Series yang berkaitan dengan training yang ini nanti akan ada berbagai macam seri of training yang diselenggarakan oleh Departemen Pembangunan Geografi Pembangunan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Eko Prakoso untuk sharing ke kita semuanya. Saya masih ingat beliau ketika kami ikut berbagai kuliah waktu itu, beliau adalah salah satu yang sangat telaten, sangat inovatif dalam bidang programming, sehingga saya kira judul yang beliau deliver pada training kali ini sangat relevan dengan keahlian beliau. Salah satu aspek yang penting adalah planning support system, dan juga bagaimana planning support system ini menjadi salah satu bagian penting di dalam proses perencanaan.
yang tentu ini menjadi kompetensi teman-teman di Departemen Geografi Pembangunan. Yang selanjutnya tentu teman-teman semua bahwa kami mengapresiasi ya, fakultas sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Geografi Pembangunan ini, yang ini selain kemarin banyak seminar series terkait dengan sustainability SDGs, sekarang sudah ada lagi yang kita sebut sebagai Regional Development Training Series. Artinya nanti akan banyak training-training yang bisa diikuti oleh mahasiswa, yang bisa diikuti oleh khalayak, masyarakat, alumni ya, yang berkaitan dengan training yang merupakan kompetensi dari Departemen Geografi Pembangunan. Saya kira banyak sekali isu-isu penting yang nanti perlu sangat strategis ya untuk kita lakukan training, dan juga dilakukan berbagai macam refreshing course istilahnya, yang itu sebetulnya menjadi kompetensi utama dari teman-teman di Departemen Geografi Pembangunan. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan sekaligus juga sekaligus selamat ya, bagi Pak Kadep dan juga seluruh jajaran yang telah menginisiasi acara ini ya. Ini merupakan kegiatan akademik yang saya kira perlu kita lakukan secara rutin ya, dan tidak hanya bagi adik-adik mahasiswa di departemen, di fakultas, tapi juga untuk alumni, selain alumni juga untuk masyarakat secara luas itu. Kemudian yang terakhir tentu Pak Eko, kami atas nama fakultas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kontribusi Bapak dari tahun 1985 sampai tahun 2022, atas kontribusi Bapak di fakultas, dedikasi Bapak, dan juga telah banyak meluluskan teman-teman mahasiswa S1 maupun S2 ya di Fakultas Geografi, dan juga telah membimbing mungkin puluhan bahkan ratusan mahasiswa yang bimbingan Bapak sekarang sudah menjadi sudah berkiprah di dunia profesional ya. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, mungkin ada yang jadi kerja di dunia praktisi. Dan saya pikir bahwa kontribusi Bapak ini menjadi amal jariah untuk Pak Eko Prakoso, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Eko atas dedikasi Bapak, dan juga semoga apa yang Bapak sampaikan menambah pundi-pundi amal jariah yang Bapak dedikasikan, Bapak sodakohkan selama Bapak berkarir di Fakultas Geografi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira teman-teman semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang nanti materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Eko Prakoso. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Danang Sri Hatmoko SSI MSc atas sambutannya. Berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu hadirin seluruhnya, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan dokumentasi sebagai arsip kegiatan kita hari ini. Silakan untuk membuka kameranya. Baiklah, saya pandu, senyum yang manis, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Untuk yang tidak berhalangan dalam mengaktifkan kameranya, boleh untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia,
Sebelum memasuki pemaparan materi, mari sama-sama kita simak pengantar wacana oleh Bapak Dr. Lutfi Mutali SSIMT, selaku Kepala Laboratorium Kewilayahan Departemen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi UGM. Kepada Pak Lutfi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Destri. Yang saya hormati Pak Eko Prakoso, guru kita. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Kade, Pak Kaprodi, mahasiswa, dan yang spesial sebenarnya nanti saya ingin permohonan kepada para alumni. Ya, saya memang sampaikan pada para alumni, apalagi bimbingannya Pak Eko ya, untuk bisa hadir memberikan penghormatan kita kepada guru kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa alumni, ini ya kita selenggarakan tentu dalam konteks kita ingin menghormati beliau Pak Eko, dan saya di sini sebenarnya selaku Ketua Lab, di mana Pak Eko merupakan salah satu anggota dari lab kami, yaitu Lab Kewilayahan. Sama dengan Pak Kadep tadi, antara bahagia dan juga sedih juga. Teman-teman semuanya, ini memang pilihan yang saya memang pengen agak berbeda dengan model-model pelepasan sebelumnya, di mana umumnya pelepasan itu satu seminar dan yang kedua adalah menulis buku. Nah, ini ada agak kita buat sesuatu yang berbeda, ya, yaitu dengan membuat pelatihan series, dan alhamdulillah kita ketemu di posisi ini. Kita di lab ketemu dengan teman-teman semuanya, wah kayaknya menarik untuk ini, membuat semacam pelatihan yang series begitu, dan kita berikan semua kesempatan kepada para dosen yang lain untuk berkontribusi dalam pelatihan yang series ini. Sebenarnya kami juga ingin membuka peluang ini bagi alumni, karena saya tahu dan mengikuti sosial media dari beberapa alumni yang menurut saya perkembangannya sangat luar biasa, dan kalau kita terapkan di fakultas kita, di departemen kita akan punya manfaat yang sangat besar. Tapi kami tampaknya belum punya kesempatan, tapi kami mengagendakan dengan seri-seri seperti ini termasuk seri berikutnya. Jadi ini belum tentu waktunya itu sampai kapan ini. Bisa lebih panjang kalau kita temukan lagi misalnya potensi-potensi dari topik-topik yang bisa digunakan untuk pelatihan ini. Nah, ini nanti akan coba kami terus juga memberikan ruang terutama bagi teman-teman di alumni. Teman-teman semua, saya kira kita semuanya sudah mengerti Pak Eko ya. Saya kira adalah salah satu pelopor analisis yang terkait dengan geospasial di fakultas ini. Kalau lihat sejarahnya kurang lebih seperti itu ya. Era pada zamannya lah kira-kira seperti itu. Pak Eko adalah di depan untuk terkait dengan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi. Hanya kan perkembangannya sekarang sedemikian luar biasa cepatnya, dan alhamdulillah juga pada hari ini juga masih bisa mengikuti dan nanti akan juga disampaikan terkait dengan hal-hal tersebut. Karena menurut saya PW ini mutlak. Nah, mungkin zaman-zaman generasi saya atau setelahnya yang dimana hal-hal yang terkait dengan geospasial itu belum terlalu banyak berkembang sehingga orang tidak melirik ke sini, tapi di saat ini itu mutlak gitu ya. Mau tidak mau tool-tool seperti ini itu harus senantiasa diupdate dalam diri kita ini ya. Oleh karena itulah saya mohon memang kepada mahasiswa, dan saya sarankan kepada mahasiswa satu di 2019 yang mau skripsi di tingkat akhir dan juga nanti akan bekerja. Terus kemudian di 2018, angkatan 2018 itu ya banyak sedang akan menyusun proposal, dan saya lihat kok belum terbayang tentang tool-tool atau alat-alat yang bisa Anda gunakan di dalam meriset ini. Oleh karena itu saya pribadi merekomendasikan untuk 2018 dan 2019 untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara penuh,
karena selain kita dedikasikan kepada Pak Eko, ini kita juga dedikasikan agak spesial buat Anda berdua di dua angkatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semua peserta yang memang berminat pada kegiatan-kegiatan ini. Ya, saya kira saya bukan ini ya, Desti, wacana dan lain sebagainya, itu saja. Saya cuma ingin menyampaikan kegiatan kita ini, dan saya tentu berterima kasih sekali kepada tim panitia yang sudah bekerja luar biasa ya. Dan yang terakhir, kalau diperkenankan kepada semua, khususnya alumni, apalagi bimbingannya Pak Eko gitu, kalau nanti tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan hal-hal tertentu, misalnya tentang kesan pesan kepada beliau, kami mohon dong, nanti akan kami catat chatnya gitu ya. Kami mohon chatnya yang merasa, ya ini kayak lomba aja ya, yang merasa menjadi, ya sebenarnya semua orang boleh melakukan chat untuk menyampaikan kesan pesannya, tapi kami mohon kepada lebih spesial sebenarnya kepada para alumni untuk bisa menuliskan pesan-kesan di dalam chatnya, ya chat yang ada di sini untuk kita simpan gitu. Terima kasih. Begitu saja Mbak Destri, dan sekali lagi ini momentum pembukaan, dan saya mohon yang telah mendaftar untuk bisa konsisten, akan kita bekali sebisa kita ya, sampai dengan periode yang tergantung nanti kalau ada tambahan lagi, kita bisa berlanjut lah ya, berlanjut, termasuk kalau ada alumni yang ingin punya keterampilan tertentu dan ingin menawarkan keterampilannya ini untuk kita share kepada adik-adik kita atau para peserta, kita berikan ruang ya, silahkan Laci menghubungi panitia saja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat nantinya bertraining ini sampai periode tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Lutfi atas pengantar yang diberikan. Berikutnya, sampailah kita ke inti acara pembukaan acara kita hari ini, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP, yang akan dibersamai oleh moderator kita hari ini, yakni Bapak Joni Purwohandoyo SSI MSc, yang merupakan dosen pengajar di Fakultas Geografi Departemen Geografi Pembangunan di Lab Tata Ruang Wilayah juga tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Joni Purwohandoyo SSI MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Destriana Pasar Ibu atas waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Sangat jelas, Bapak. Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, terkhusus Bapak Dr. Andes Bambang Srianto Eko Prakoso MSP selaku pemateri dalam rangka kegiatan Mangayu Bagyo purna tugas dosen pembangunan wilayah kali ini. Yang saya hormati pula Pak Dekan, Pak Kadep, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain, Bapak Ibu peserta, serta adik-adik mahasiswa. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu ini secara singkat kami sampaikan dahulu CV singkat beliau sebagai dosen pembangunan wilayah. Beliau nama lengkap Dr. Andes Bambang Srianto Eko Prakoso MSP, dengan jabatan fungsional lektor kepala 4A gitu ya. Tempat tanggal lahir Klaten 1 Agustus 1957, alamat Perumahan Sukoharjo Indah Blok H77, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Pendidikan S1 jurusan Hidrologi Fakultas Geografi UGM tahun 78 sampai 83, kemudian Diploma Survey Integration for Resource Development
ITC, International Institute for Aerospace Survey and Earth Science, tahun 1986 sampai 1987. Kemudian Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, tahun 1988 sampai tahun 1992. Kemudian beliau juga memiliki banyak artikel publikasi terkait dengan perkotaan maupun publikasi-publikasi yang lain terkait juga dengan sistem informasi khususnya yang spasial dan juga decision support system itu baik yang dipublish di jurnal-jurnal nasional maupun internasional maupun di seminar-seminar nasional maupun internasional. Kemudian pengalaman kerja beliau pernah bekerja di Land Resource Evaluation and Planning Project LREP 2 di Pulau Sulawesi dan Provinsi DIY dari tahun 93 sampai 95. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman di Surabaya Urban Development Project tahun 98 sampai 99, serta Surabaya Drainage Master Plan tahun 99 sampai 2000. Saya kira ini mungkin sebagian dari pengalaman beliau saja yang ditulis di Pak Eko ini, khususnya mungkin yang memiliki peran yang sangat penting sekali. Kemudian pengalaman di bidang akademik, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Analisa Data Wilayah tahun 92 sampai 93 dan 2001 sampai 2014. Kemudian Sekretaris Prodi PW tahun 2007 sampai 2011 serta Sekretaris Jurusan tahun 2003 sampai 2007 serta pengelola Lab Informasi Geografis tahun 2001 sampai 2005. Terkait dengan tema kali ini, beliau akan memaparkan tentang planning support system, mulai dari background, sejarah, tools, dan juga perkembangannya di dunia saat ini, dan sebenarnya bagaimana perannya ini nanti akan memberikan support yang cukup signifikan khususnya bagi kita yang berkecimpung di dunia pembangunan wilayah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan beliau Bapak Dr. Andes Bambang Sianto Eko Prakoso untuk menyampaikan materinya. Ini saya minta panitia ini sampai waktu kurang lebih 14.30 Pak Eko. Monggo waktu selanjutnya kami aturkan. Monggo Pak Eko. Baik, matur nuwun sangat Pak Sony yang telah kerso untuk memberi ini sebagai moderator pada acara siang hari ini. Saya sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Dr. Elisa Putra SSI MSI, kemudian Bapak Dekan Fakultas Geografi Bapak Danang Sriatmoko, kemudian juga semua kadep yang mungkin pada saat ini menghadiri acara ini, juga kepada Bapak Dr. Ludwig Mutali yang tadi sudah kerso menjadi pemberi wacana kepada peserta terkait dengan apa yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini dan acara untuk pelatihan yang akan diselenggarakan di pembangunan wilayah. Begitu juga salam hormat saya kepada segenap peserta, baik bimbingan saya maupun peserta pelatihan yang akan mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Prodi PB ini. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankanlah saya pertama-tama tentu saja memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi baik di departemen maupun di Fakultas Geografi, karena selama saya mengabdikan diri mungkin banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, juga tidak berkenan juga di hati adik-adik mahasiswa yang saya bimbing maupun yang kebetulan mengikuti mata kuliah saya. Begitu juga saya juga mohon maaf apabila selama saya mengabdikan diri di Fakultas Geografi banyak hal yang
tidak sepantasnya saya lakukan. Mungkin misalnya seperti hal-hal yang membuat kesan yang tidak baik pada diri saya maupun Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan membersihkan waktu, saya akan menyampaikan sharing materi pada kesempatan ini. Oke, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih juga kepada tim yang telah mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apa yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian itu adalah perkembangan planning support system atau yang sering kita kenal sebagai PSS yang sekarang ini sedang berkembang dan banyak dikembangkan oleh berbagai macam institusi yang ada di terutama di prodi-prodi maupun departemen yang berkaitan dengan perencanaan. Apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini meliputi definisi planning support system, kemudian perkembangan planning support system, kemudian komponen planning support system itu apa saja, kemudian klasifikasi perangkat lunak yang terkait dengan planning support system itu seperti apa, kemudian ragam aplikasi planning support system dalam pembangunan wilayah yang nanti akan kami sampaikan sebagian dari contohnya. Masuk pada bagian yang pertama yaitu definisi planning support system. Maaf ya. Yang dimaksud dengan planning support system yaitu sistem pendukung perencanaan, ini untuk istilah Indonesianya, yang merupakan sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota, serta bidang terkait seperti perencanaan transportasi, kemudian pengelolaan penggunaan lahan, juga terkait dengan perencanaan lingkungan, dalam hal ini termasuk manajemen bencana atau manajemen atau disaster management yang biasa kita kenal. Kemudian tujuan utama dari planning support system adalah menyediakan informasi, kemudian menyediakan model dan alat yang mendukung proses perencanaan itu sendiri, seperti halnya pengumpulan dan analisis data, penyusunan dan evaluasi skenario dari beberapa perencanaan yang terkait, dan visualisasi alternatif perencanaan. Ini sebagai gambaran planning support system dari memasukkan peta, kemudian ada spatial representation, kemudian juga optioneering of water support unit development, kemudian di sini juga ada beberapa bagian yang terkait di dalam perencanaan itu sendiri ketika diturunkan dari perencanaan secara umum, kemudian masuk ke dalam blok secara khusus dan perencanaan tata airnya, tata kelola airnya. Kemudian perkembangan planning support system itu sendiri dari pertengahan tahun abad 20 ya. Perkembangan komputer dan sistem informasi geografi untuk menyimpan, memanipulasi dan analisis data wilayah perkotaan pada saat itu. Kemudian pada tahun 60 hingga 70-an di sana muncul urban simulation model, algoritma untuk simulasi pertumbuhan dan perubahan perkotaan, ini dari Miller tahun 1964. Kemudian pada tahun 1980-an perkembangan sistem informasi geografi atau GIS berdampak pada peningkatan pengguna atau penggunaan peta digital dan data spasial dalam perencanaan pengembangan wilayah, meskipun pada saat
itu belum sangat pesat perkembangannya. Kemudian pada tahun 1990-an meningkatkan ketersediaan software dan hardware menyebabkan perkembangan planning support system yang lebih canggih, munculnya banyak teknik analisis spasial dan permodelan dinamis. Pada saat itu saya ingat betul bahwa Arcinfo itu sudah keluar, kemudian juga ada Arcview pada versi awal ya, Arcview pada versi awal itu versi 1. Itu sudah banyak digunakan untuk membantu perencanaan, di mana pada saat itu saya ditugaskan oleh fakultas sebagai konsultan untuk Learning and Resources Evaluation and Planning Project di Sulawesi selama 2 tahun. Matur nuwun sangat kepada pihak fakultas yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk melakukan itu. Kemudian pada tahun 2000-an pertumbuhan internal berkecepatan tinggi dan teknologi komputasi awan menyebabkan munculnya planning support system online seperti pemanfaatan sistem perencanaan kolaboratif berbasis web. Kemudian di tahun 2010-an muncul adanya big data analysis, kemudian ada smart city dan Internet of Things, memperluas kemampuan planning support system dalam mengolah big data secara real time. Jadi dari Aston sumbernya. Kemudian di tahun 2020-an sampai sekarang meningkatnya ketersediaan data kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian open access atau open license dan performa hardware, dan memungkinkan alat pengambil bukan mendukung maksudnya ini untuk mengambil keputusan. Kita paham bahwa di era sekarang ini komputer itu sangat luar biasa cepatnya berkembang. Dulu ketika saya masih kuliah di ITB itu ya ET 286. Kalau sekarang ya sudah pada I9 gitu ya, sehingga itu sangat luar biasa sekali perkembangannya, sehingga ini sangat memudahkan di dalam melakukan analisis data, karena analisis data dilakukan bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya masih kebayang dulu ketika saya analisis data itu nunggu berjam-jam baru keluar hasilnya. Namun setelah saya olah, ya dulu waktu saya gunakan AT286 itu bisa 3 hingga 4 jam, tapi setelah saya olah dengan paling tidak i3 atau Intel 3 itu ternyata bisa hanya dalam hitungan kedipan mata, jadi luar biasa sekali. Sehingga kalau sekarang ini dengan adanya i9 tentu saja itu jauh lebih cepat. Kemudian komponen dari planning support system sendiri, di situ ada sistem informasi geografis atau GIS, kemudian ada sistem manajemen basis data atau database management system, itu biasanya disebut sebagai pengelola basis data. Kemudian model simulasi dan pengoptimalan dari data yang ada, kemudian alat pendukung keputusan lainnya. Dalam ini banyak sekali opsi yang bisa diberikan. Penggunaan PSS, ya mohon maaf ini saya ulang sedikit, penggunaan planning support system dapat membantu perencanaan membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik dengan memberikan pemahaman lingkungan perencanaan yang lebih komprehensif dan terkini. Hal ini dapat membantu perencana membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengarah pada masyarakat yang yang sebagai sasarannya. Tentu saja dalam hal ini harus didukung dengan data yang tentu saja akurat ya, karena kita pahami bahwa saat ini data yang kita miliki itu kadang-kadang kita dapatkan kesulitan untuk melakukan analisis. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang datanya itu tidak seragam ya, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan mungkin sampai pada level kabupaten ya. Untuk level kecamatan dan desa itu sangat sulit untuk kita dapatkan gambaran yang akurat. Kemudian klasifikasi perangkat lunak planning support system ya. Perangkat lunak PSS dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi spesifik yang dilakukannya, yaitu GIS, DSS atau Design Support System, kemudian ada pemodelan, simulasi,
kolaborasi dan komunikasi, dan manajemen data. Kemudian untuk model penerapan perangkat lunak BSS dapat dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya, yaitu penerapan berbasis cloud atau berbasis awan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian on-premise dan hybrid. Kemudian skala perencanaan, di sana ada perangkat lunak BSS dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran skala perencanaan kajiannya, bisa skala kecil, bisa skala menengah, dan skala besar. Kemudian untuk jenis pengguna, perangkat lunak BSS dapat dikelompokkan berdasarkan jenis penggunanya, yaitu perencana individu atau individual planner, kemudian ada perencanaan berdasarkan departemennya, dan lembaga pemerintah. Ini yang sekarang ini marak juga ini ya, berdasarkan lembaga pemerintah. Kemudian jenis input data, ya, ini perangkat lunak BSS itu mohon maaf ini tertutup ya. Ini bisa kita lihat di ini ya. Kemudian ini masih lanjutannya. Ya. Di dalam sistem informasi geografi, ya, itu bisa digunakan untuk mengelola, memvisualisasikan, dan menganalisis data spasial. Mereka memungkinkan untuk melakukan pemetaan, ya, kemudian analisis data spasial, dan manajemen data. Kemudian untuk sistem pendukung keputusan atau decision support system itu dapat membantu membuat atau pembuat keputusan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola atau pattern yang ada di dalam ini wilayah tersebut, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Memberikan pula para pengambil keputusan ini representasi visual dari data yang memungkinkan untuk dengan cepat mengidentifikasi tren dan hubungan antar informasi yang diperoleh. Kemudian pemodelan dan simulasi. Alat perangkat lunak ini dirancang untuk mensimulasikan skenario dan proses dunia nyata, memungkinkan perencana untuk menguji berbagai skenario perencanaan, mengidentifikasi potensi masalah, dan membuat keputusan berdasarkan wawasan berbasis ini data. Kemudian di sana juga ada kolaborasi dan komunikasi, dalam hal ini untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada, yang tentu saja ini ya berbeda kepentingannya. Misalnya ada yang dari BPN, ada yang dari Bapeda, ada yang dari Bangda, ada yang dari Bapanas, dan seterusnya. Tentu saja ini memiliki perbedaan sehingga dapat dikomunikasikan dan dikolaborasikan menjadi satu institusi yang bisa mengerjakan secara bersamaan, memungkinkan untuk berbagi informasi, diskusi, dan mengambil keputusan secara real time, serta membantu ya, merampingkan proses perencanaan. Kemudian di sana juga ada manajemen data dan big data. Dalam hal ini kita memahami bahwa dengan adanya big data tentu saja kita dimudahkan ya oleh manajemen data dan big data ini ketersediaan data yang cukup banyak, dan kita juga bisa melakukan analisis terhadap data tersebut. Kemudian ragam aplikasi planning support system dalam perencanaan pengembangan wilayah, di sana ada cukup banyak. Di sana ada spatial multi-criteria decision analysis, yaitu digunakan untuk ini contoh ini aplikasinya, pemilihan strategi atau skenario pengembangan wilayah. Kemudian ada data scraping untuk inventarisasi atau ekstraksi dan strukturisasi data input perencanaan dari berbagai sumber, baik dari web, dari basis data, atau sumber lainnya secara semi otomatis. Kemudian di sana juga ada linear programming atau pemrograman linear, optimasi komposisi peruntukan ruang, ini gunanya contoh pemanas seperti itu. Kemudian di sana juga ada cellular automata atau Markov chain, ya. Contoh pemanfaatannya misalnya untuk proyek perubahan penggunaan lahan, jika kita masukkan sedikit perubahan pada skenario yang kita miliki, nanti hasilnya seperti apa, itu nanti akan keluar pada peta akhir yang kita miliki. Kemudian ada landscape matrix, di situ digunakan contohnya sebagai identifikasi pola perkembangan perkotaan. Kemudian ada given human centrality, di situ contoh pemanfaatnya adalah analisis sistem jaringan atau struktur ruang wilayah. Kemudian ada GIS based gravity index,
Contoh pemanfaatannya perencanaan sistem jaringan transportasi. Kemudian ada land surface temperature. Di situ contoh pemanfaatan misalnya untuk analisis urban heat island, ya, untuk penataan figure drone. Kemudian ada greenness visibility index, yaitu contoh ini ya. Di situ ada evaluasi kualitas dan distribusi ruang terbuka hijau. Kemudian ada key nearest neighbors, random forest. Contoh pemanfaatnya yaitu pemanfaatan machine learning atau learning machine untuk mentipologikan ruang. Jadi ini terkait dengan ini ya, kelompok mana yang memiliki kesamaan gitu ya. Kemudian ada desimetri model, kemudian juga ada volumetric model. Untuk desimetric model itu digunakan untuk analisis spasial demografi penduduk. Ini contoh tampilan dari masing-masing program yang tadi dicontohkan. Jadi ada dari MSD CDA, kemudian ada data scraping, ada linear programming, ada cellular automata, kemudian ada landscape matic, kemudian ada given tadi, kemudian ada di sini untuk analisis jaringan, kemudian ada greenness visibility. Kemudian ada given human city centrality, ya. Di sini ada beberapa degree, ada A, kemudian ada B, kemudian ada graph centrality, merupakan konsep penting dalam analisis jaringan yang mengukur pentingnya suatu simpul node dalam jaringan berdasarkan beberapa faktor, yaitu jumlah koneksi simpul lain, posisi simpul dalam jaringan, dan jumlah rute yang melewati simpul tersebut. Ini terkait dengan network analysis-nya. Di dalam program ArcMap itu juga sudah ada. Kalau di zaman saya kuliah dulu ya kita harus membangun programnya, ya. Tapi di era Arcinfo kemudian ada ArcMap ini diberikan kemudian di dalam analisisnya. Kemudian di sini ada beberapa contoh yang ini mohon izin dari Urbanesa yang pernah memberikan pelatihan kepada kami, ya, pada saya, kemudian Pak Joni dan pada Pak Rizky. Kemudian yang kita gunakan pada saat itu ada UrbanSCAD, kemudian ada beberapa ini ya, program yang lain. Untuk UrbanSCAD ini bisa digunakan untuk melakukan analisis sentralitas. Dan di sini ada GIS Base Gravity Index, ya, ini contohnya seperti ini. Adalah suatu metode untuk membedakan pengaruh jarak dan volume titik asal tujuan untuk menggambarkan akses kekuatan interaksinya. Semakin tebal itu semakin besar interaksinya, yaitu secara spasial. Metode ini memanfaatkan analisis jarak dan pengaruh gravitasi yang dimodifikasi untuk memprediksi jumlah lalu lintas atau arus barang bisa orang atau informasi antar lokasi yang ada, ya, seperti sekarang misalnya seperti akses internet dari Indonesia itu seperti apa, itu bisa digambarkan dengan model GIS Base Gravity Index ini. Dan di Urbanesa juga mengeluarkan software yaitu GraphGIS, ya. Ini juga digunakan untuk mengukur interaksi, ya, di dalam ruang. Ya. Di sini interaksi analisis jaringan interaksi antar node yang berdasarkan jarak Euclidean, bisa juga dengan tata cara yang rute terdekat, juga bisa dengan node yang diagregasikan. Bisa ada beberapa pilihan. Dan ini sangat membantu untuk analisis interaksi antara jaringan. Dan di sana juga ada Graph Network Analysis Tools, ini eksperimental. Ini kebetulan pada saat itu saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizky, kemudian alhamdulillah ini sudah dibuat contohnya. Pada saat itu saya berharap ini ya dibantu oleh tim yang ada dari MIPA, kan, tetapi sampai saat ini masih belum selesai, ya, belum selesai. Pernah juga saya dibantu oleh Mas Ibnu dari SIG dan GIS, ya, dan PJ, ya. Pernah saya buat ini contohnya, namun karena bergesernya kemampuan analisis dari komputer akhirnya tidak bisa kami
gunakan ya, karena tertinggal dari sisi softwarenya. Dan di sini juga dicontohkan ada linear programming ya. Ini untuk mengoptimalkan ya, informasi yang kita miliki. Jadi misalnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan seringkali menghadapi berbagai pilihan dari berbagai kriteria yang memiliki keuntungan dan risiko, di mana ada tuntutan untuk memilih kondisi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan, ya, untuk memaksimalkan benefit yang kita miliki dan meminimalkan kerugian. Hal tersebut dikenal dengan istilah optimalisasi, atau kalau hasilnya itu optimal gitu, dan prosesnya disebut sebagai optimasi atau optimalisasi. Salah satu teknik optimasi yang populer adalah pemrograman linear atau linear program. Kalau dulu di zaman saya masih kuliah itu menggunakan Lindo, ya, saya pernah memanfaatkan untuk analisis. Kebetulan pada saat itu masih ini ya, awal-awal pengembangan program tersebut. Program pengembangan ini ya, pemrograman linear ini merupakan salah satu teknik riset operasi untuk memecahkan masalah optimasi dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka mencari pemecahan yang optimal dengan memanfaatkan faktor-faktor pembatas yang ada. Jadi misalnya kalau di dalam satu ruang, ya, dalam satu ruang kemudian kita ingin mengoptimalkan, kalau misalnya di tahun depan itu ada pertumbuhan ekonomi berapa persen, kemudian di sana menyerap jumlah ini tenaga kerja berapa persen dan seterusnya, itu bisa kita optimalkan berapa ruang yang nanti akan dibutuhkan untuk melakukan ini kegiatan tersebut, gitu ya. Terus kemudian seberapa banyak pengurangan dari ini, misalnya di situ ada buffer zone atau mungkin ada hutan lindung, itu seberapa besar pengurangannya. Kemudian juga ada daerah-daerah misalnya seperti sawah, itu apakah nanti juga kena untuk permukiman dan untuk industri misalnya seperti itu. Itu bisa kita gunakan linear programming. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau di Urbanasa itu menggunakan land solver, ya, land solver. Ini di sini dicontohkan ya, luas lahan rencana IKN misalnya 2.504.000 hektar ya. Ini saya bulatkan saja, kemudian hampir 60.000 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan, kemudian jumlah penduduk IKN direncanakan 1,2 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata 400 jiwa per hektar, kemudian luas ruang terbuka hijau kota minimal 30% dari kawasan budidaya, kemudian rata-rata produksi beras nasional adalah 5,7 ton per hektar per tahunnya, kemudian sementara kebutuhan sebesar 130 gram, ini kebutuhan per kapitanya ya, 130 gram per tahun per kapita. Kemudian pengembangan fasilitas umum perkotaan mengacu pada SNI nomor 03/1733/2004. Untuk pengembangan IKN sebagai kota mandiri pangan, berapa luasan optimal masing-masing jenis penggunaan lahan setelah dioptimalkan menggunakan TensorFlow ini diperoleh ini ya, informasi misalnya untuk kawasan hutan ya, itu ini tadi 60, kurang lebih 60.000 hektar, kemudian permukimannya ada 11.000 hektar, ruang terbuka hijau di sini 65.000 hektar, kemudian ada kawasan pertanian ini 104.000 hektar, kemudian ada jaringan jalan itu 6.523 dan seterusnya. Jadi bisa dioptimalkan seperti ini berdasarkan ini ya, land solver ini. Nanti ini akan dicontohkan ketika di dalam pelatihan. Dan ini ada ketika kita memasukkan ininya ya, linear programming calculator-nya, kita masukkan persyaratan-persyaratannya, kemudian nanti akan dioptimalkan. Ya. Untuk contoh yang sesungguhnya nanti dalam pelatihan akan dicontohkan. Kemudian ada Nearest Neighbor, ya. Nearest Neighbors ini atau KNN adalah salah satu algoritma supervised learning dalam machine learning untuk memprediksi nilai kelas pada suatu data berdasarkan training dataset yang dimiliki. Ya. Ini contoh dalam kasus ini misalnya
kita punya kelas A dan kelas B. Kelas A itu yang merah, kelas B itu yang berwarna hijau ini. Kemudian kalau kita misalnya masukkan ya dataset yang baru yang sebagai contoh, kemudian dia nanti akan melakukan perhitungan dan mengelompokkan data yang kita masukkan tadi itu masuk di kelompok mana. Gitu. Ini secara otomatis dia akan memberikan contoh ini. Tentu saja dalam kasus ini nanti manfaatnya sangat besar. Misalnya kita akan mengklasterkan suatu wilayah itu mau masuk ke dalam klaster yang mana, itu bisa kita gunakan k-nearest neighbor ini. Kemudian di sana juga ada ini yang tadi, ini contoh dari LearnKNN untuk tabel-tabelnya seperti ini. Jadi tahap awal tentu saja pengisian sel kosong ya atau nol berdasarkan kemiripan nilai variabel lain pada sampel yang kita miliki, itu kita masukkan nol. Kemudian uji coba kehandalan, jadi misalnya ini ada training datasetnya itu Y, ya. Kemudian ada prediksi klasifikasi data, itu nanti merupakan hasil di bagian bawah sini. Dia nanti masuk ke kelompok yang mana. Ini tentu saja datasetnya itu semakin besar, semakin baik hasilnya. Kalau datasetnya semakin kecil, tentu saja nanti hasilnya akan ini ya, kurang, bisa dikatakan kurang akurat. Ini apa yang bisa saya sampaikan. A map tell you where you have been, kemudian where you are, and where you are going. Ini merupakan apa ya, 3 tenses yang menjadi satu kesatuan ketika kita bicara tentang peta yang kita hasilkan dari proses yang kita lakukan di dalam perencanaan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatian, juga atas bantuannya. Tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim yang telah melaksanakan acara pada siang hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Joni Purwantoyo, SSI MSI, yang sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas materi paparannya. Sangat menarik sekali. Ini baru di ini ya, pembukaan training series ya. Jadi kami beritahukan kepada Bapak Ibu peserta, adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian maupun alumni yang mengikuti acara ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan mohon disimpan atau lebih detail nanti silakan mengikuti seri training berikutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, agenda berikutnya ini adalah kesan dan kesan dari Civitas Akademika yang dari pembangunan wilayah dan juga alumni. Baik, untuk pertama kali kami persilahkan kepada salah satu dosen senior di Prodi BW, kami persilahkan Bapak Dr. Andri Kurniawan untuk bisa memberikan kesan dan kesan kepada kita semuanya. Kami persilahkan, monggo Pak Andri, apakah sudah bergabung? Ya, terima kasih Pak Joni. Oke, monggo Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Eko Prakoso, yang kami hormati Pak Dekan, Pak Kadep, Pak Kaleb, dan juga panitia serta Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan sedikit saja kesan selama saya menjadi muridnya Pak Eko Prakoso. Ya, jadi kalau dihitung saya sejak masuk mahasiswa itu seingat saya sudah mulai kenal dengan Pak Eko yaitu tahun 89. Kalau sekarang tahun 2023 ya mungkin sekitar 34 tahun ya Pak Eko. Saya sudah kenal dan banyak melakukan kegiatan bersama dengan Pak Eko. Terlebih tahun 2003 sampai tahun 2007
itu kami 2006 mengelola puncaknya. mengelola bersama prodi dan jurusan waktu itu bersama Pak Eko. Jadi kami memang sering berdiskusi, tapi memang beliau ini memang ini apa saya katakan menjadi guru yang sesungguhnya begitu ya, karena beliau tidak hanya sekedar memberikan materi-materi terkait apa ya keilmuan, terkait akademik begitu, tapi beliau juga memberikan banyak sekali nasihat-nasihat kepada kami semua, sehingga memang betul-betul memberikan arahan dan juga teladan kepada kami, tidak hanya terkait sekali lagi keilmuan, tapi bagaimana kita berperilaku. Saya ingat betul beberapa pesan dari Pak Eko itu ya. Jadi kalau kita diberikan amanah ya atau kita diberikan jabatan, kita memang harus betul-betul melaksanakan amanah atau jabatan itu secara sesuai dengan kemampuan kita, seoptimal mungkin gitu ya. Karena apa yang kita lakukan atas jabatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang terus saya ingat Pak Eko. Jadi memang ini saya kira memang berlaku untuk kita semua ya. Suatu hal yang memang seharusnya seperti itu. Kalau ada amanah jabatan ya kita mestinya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini yang saya dapatkan yang saya selalu ingat dari Pak Eko. Kemudian juga jadi kalau dengan Pak Eko ini karena dulu juga sering ngobrol bersama begitu kalau pas istirahat. Jadi saya sering dapat cerita banyak dari Pak Eko ya terkait banyak hal ya. Tidak hanya misalnya terkait hal-hal yang teknis yang tadi sebagian disampaikan Pak Eko itu juga pernah disampaikan juga oleh Pak Eko ketika kita diskusi begitu, karena beliau sejak awal dulu memang mendalami terkait pemrograman begitu. Saya ingat betul kalau tidak salah tesisnya Pak Eko itu terkait optimalisasi lokasi pelayanan Pak Eko ya, yang waktu itu ya KUD yang waktu itu juga sering diceritakan kepada kami semua, dan kami menjadi tahu bahwa ternyata kalau melakukan atau merencanakan lokasi pelayanan itu seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, ini suatu wawasan. Tapi juga sering cerita juga terkait ada toladan-toladan yang dari entah itu Nabi Muhammad sendiri atau mungkin dari sahabat-sahabat beliau yang diceritakan, sehingga kita juga tahu bahwa memang banyak hal yang mestinya kita juga harus meneladaninya gitu ya. Jadi sekali lagi dari sisi Pak Eko sebagai guru ini memang betul-betul guru yang sebenarnya gitu ya. Jadi bimbingnya memang semua hal, semua aspek begitu. Sehingga kita menjadi tidak hanya sekedar pinter tapi menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana itu yang karena saya pribadi dari sisi bijaksananya ini banyak belajar dari Pak Eko ya. Pak Eko itu bagaimana menghadapi mahasiswa, melayani mahasiswa, bagaimana dengan kolega ini luar biasa, dan saya banyak mencontoh beliau karena saya anggap ini sangat baik untuk dibudayakan di lingkungan kampus ya. Ya mohon maaf kalau sekarang mungkin agak beda Pak Eko kondisinya, jadi ya mestinya apa yang dilakukan Pak Eko itu memang harus kita tiru supaya budaya kita itu ya budaya santun, budaya menghormati gitu ya. Ya, saya kira beberapa hal itu ya Pak Eko ya dapat saya ingat, sebenarnya banyak yang lain tapi karena waktunya terbatas itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Eko atas semua nasihat, semua ilmu ya, semua sharing dan juga tauladan ya dari Pak Eko selama ini sangat bermanfaat bagi kami semua, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan insya Allah nanti kita akan kontak-kontakan terus Pak Eko ya, silaturahmi tetap terjaga. Dan kami mendoakan supaya Pak Eko dan keluarga serta putra dan cucu, karena Pak Eko sudah punya cucu, itu sehat selalu.
Nggih, amin. Saya kira itu Pak Joni dari saya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, matur nuwun sangat Pak Andri. Ini pesan dan kesan yang sangat mendalam, J. Ini sangat baik. Baik. Untuk berikutnya kami persilahkan monggo Profesor Dr. Rini Rahmawati untuk dapat menyampaikan kesan dan kesannya. Ibu Prof. Rini, monggo. Assalamualaikum. Monggo, langsung saja Bu. J, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat ya. Matur nuwun, Pak Joni sudah dipanggil ini oleh Pak Joni dan juga melanjutkan tadi senior saya Bapak Dr. Andri Kurniawan yang sebelumnya sudah menyampaikan kata pesan dan kesan Pak Andri, dan ini saya akan juga menyampaikan ini Pak Eko, Bapak Dr. Andes Bambang Sianto Eko Prakoso MSP, ya alhamdulillahirabbil alamin Pak Eko sudah sampai pada masanya yang oleh waktu diberikan kesempatan untuk selesai mengabdikan diri untuk tugas di fakultas di kampus. Satu hal yang sangat tentunya disyukuri sekali nih Pak Eko, karena Bapak sekarang sudah bisa mengoptimalkan diri untuk tugas yang lain, yang saya juga meyakini bahwa Pak Eko sesungguhnya sudah membawa atmosfer tidak hanya kehidupan duniawi tapi juga kehidupan setelah ini, kehidupan untuk akhirat, sudah memulainya ketika juga sedang bertugas, sedang mengemban tugas sebagai dosen, dan saya kira bukan awalan saat ini Pak Eko menuju ke sana lebih kusuk lagi karena waktunya tentunya lebih banyak lagi di sini. Dan saya sebagai murid dari Pak Eko dan juga sekaligus bimbingan sangat terharu sekali karena pada siang hari ini ternyata Pak Eko tidak berhenti sampai di batas purna tugas yang lalu, bulan Juni yang lalu ya Pak Eko, karena ilmu beliau itu sangat luas sekali. Dan tentunya sebagai murid saya tak henti ingin belajar dari Pak Eko. Sesungguhnya apa yang sedang saya pelajari dan kembangkan saat ini adalah bermula dari belajar dari Pak Eko juga. Selaku bimbingan beliau masih ingat sekali dikenalkan dengan LFPJ, lokasi fasilitas pada jaringan, untuk menentukan optimalisasi lokasi untuk pelayanan kesehatan. Judulnya skripsi panjang sekali waktu itu, pola pencarian pengobatan dan lokasi pelayanan kesehatan di pinggiran kota waktu itu ya. Saya masih ingat betapa kemudian itulah sebuah riset itu seperti itu ya melaksanakannya. Ya, di sela-sela beliau tinggal di Sulawesi. Karena beliau memang bertugas di Sulawesi. Sebelum saya menginjakkan kaki di Sulawesi, beliau sudah menjadi tenaga ahli yang luar biasa di bidang JHS dan berkaitan dengan land use planning kalau tidak salah di Pak Eko. Jadi apa yang kemudian saya tekuni saat ini adalah sebetulnya kalau ada di Sunda, alhamdulillah. Apa yang saya tekuni saat ini sesungguhnya adalah beliau yang mengawalinya dengan kepakaran beliau terkait dengan teknologi informasi, kemudian juga terkait dengan bagaimana menggunakan metode untuk melakukan spasial data analisis, kemudian mengolah data-data statistik dan semuanya. Dan insya Allah semoga nanti memungkinkan juga Pak Eko masih berkarya bersama kami, karena di beberapa kegiatan Pak Eko juga sangat mendukung, misalnya dengan
Dinas Para PU, panjang sekali ya Pak, PU PKP, Dinas PU Permukiman dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman itu beliau beberapa kali bersama kami, mungkin sejak tahun berapa ya Pak Eko, sudah ada 5 kali, dan beliau sangat membantu dalam analisis statistik dan juga penyiapan alat-alat untuk melaksanakan survei ke lapangan. Nah, sehingga kalau dibukukan sebetulnya bisa menjadi satu buku yang menarik juga terkait dengan survei kepuasan masyarakat untuk infrastruktur perkotaan bersama Pak Eko nanti. Dan selain itu juga kalau tidak salah jaring asmara ya Pak Eko, penjaringan aspirasi masyarakat dulu. pernah ikut jaringan. Pernah juga ya. Jadi memang keahlian beliau itu adalah bagaimana mengolah data-data statistik untuk bisa meyakinkan sebagai sebuah penyimpulan untuk kajian. Itu juga dilakukan bersama kami, dan sebetulnya dari kemarin saya sangat ingin untuk mengajak Pak Eko juga untuk Smart City ini. Smart City itu di dalamnya ada ragam aplikasi, tadi Pak Eko menceritakan ragam PSS ya, Planning Support System. Nah, di sini ada ragam aplikasi untuk mendukung Smart City. Tapi waktu itu disyaratkan memang tidak boleh yang Masih PNS, tapi yang tidak PNS. Nah, ini malah saatnya Pak Eko sebetulnya ini mudah-mudahan nanti ke depan ada kegiatan yang bisa terlibatkan Pak Eko di dalamnya. Dan ya, sebagai murid dari Pak Eko, saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, sangat besar sekali, karena saya menyadari bahwa selama ini dalam berkegiatan dan juga berkomunikasi banyak hal yang salah di dalam diri saya, dan sesungguhnya saya juga banyak belajar dari Pak Eko bagaimana cara berkomunikasi dan sebagainya, namun barangkali masih banyak yang ada di saya kekurangan-kekurangan, sehingga untuk kesempatan yang sangat baik sekali ini mudah-mudahan Pak Eko berkenan untuk memaafkan bila ada kesalahan kami, kesalahan saya pribadi. Dan saya kira kalau ada kesempatan-kesempatan yang lain, tentunya Pak Eko juga masih sangat penting sekali kehadirannya untuk memberikan ilmunya, menularkan ilmunya juga kepada murid-murid semuanya. Dan demikian Pak Eko, selamat sudah berkarya sekian tahun lamanya, dan Bapak sudah mengakhiri tugas dengan sangat baik dan diberikan keselamatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesehatan bersama keluarga. Dan terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini dan juga penggagas acara yang sangat luar biasa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begitu juga saya Bu Rini, jika ada salah kata dan perilaku selama ini, saya mohon maaf, sebagai pembimbing tidak bisa membimbing dengan baik. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Ibu Profesor Dr. Rini Rahmawati yang telah memberikan kesan-kesan beliau gitu ya, dan juga pengalaman selama ya istilahnya kita berada dalam satu institusi selama dalam waktu ya nggak hanya tahunan, puluhan tahun sih Pak Eko. Baik, untuk mempersingkat waktu kami lanjutkan untuk kesan berikutnya. Kami mohon Ibu Surani Hasanati selaku anggota Lab Kewilayahan mungkin bisa menyampaikan ini perwakilan dari Serikandi Muda dari Lab Kewilayahan. Monggo Bu Rani, waktu kami persilahkan. Baik,
Matur nuwun sangat Bapak Moderator, Bapak Joni Purwohandoyo SSI MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, selamat siang Bapak Dekan, Bapak Kade, Bapak Kapdi, Bapak Kaleb, Moderator, Ibu Bapak dosen PW, Prof. Rini, Pak Andri, dan Ibu Bapak lainnya, serta Ibu Bapak peserta yang saya hormati. Ini para alumni ada banyak, dan juga adik-adik mahasiswa yang tersayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita berada dalam permulaan ya majelis ilmu sekaligus silaturahim dalam rangka Regional Development Training Series yang secara khusus menjadi ungkapan kasih Mangayu Bagio Purnatugas salah satu dosen senior kita, Bapak Dr. Andes BS Eko Prakoso MSP. Dalam sesi pesan dan kesan ini saya mohon izin mewakili yang muda-muda juga secara pribadi. Mohon izin, sebetulnya saya mengenal Pak Eko semenjak 2005 saya menjadi mahasiswa, dan kalau Pak Eko masih ingat waktu itu saya bersama Inas ya kalau di praktikum, Inas Trini Tiasari, saat ini yang bersangkutan menjadi PNS di PU. Beliau adalah priai yang sangat sabar dan jelas dalam menyampaikan materi ya di kelas dan juga bahkan di praktikum yang sebenarnya sudah ada pendampingan dari asisten praktikum, tapi beliau juga secara terbuka dengan sabar merespon. Matur nuwun sekali lagi, dan semenjak 2012 saat saya pribadi diangkat menjadi dosen, waktu itu SK Dekan, dan sampai saat ini itu pengalaman yang tentunya sangat berkesan saat terlibat dalam mendampingi kuliah kerja lapangan 2 aja Pak Eko. Beliau ini mengajarkan banyak kesabaran dalam menghadapi mahasiswa. Matur nuwun sangat Bapak. Juga referensi kuliner malam ini Pak. Dan secara khusus menjadi referensi bekam ini. Matur nuwun sangat pokoknya Pak Eko atas seluruhnya yang istilahnya bimbingan ya Pak ya, bimbingan, arahan, serta suri tauladan dari Bapak selama ini, dan dari lubuk hati yang terdalam kami mengaturkan permohonan lahir batin bila selama berinteraksi sejak kami menjadi mahasiswa maupun menjadi kolega itu banyak yang tidak berkenan di hati Bapak, kiranya Bapak berkenan melepaskan beban kami dengan maaf dari Bapak, dan kami pun turut selalu mendoakan dengan doa yang terbaik, semoga Pak Eko sekeluarga pinaringan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kami haturkan mewakili yang muda ya Pak Joni ya. Kami kembalikan kepada Pak Joni selaku moderator. Salam hormat kagem Pak Eko dan keluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Begitu juga saya berani apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan mohon dimaafkan juga. Bapak, amin. Amin, matur nuwun. Matur nuwun sangat Bu Rani yang sudah mewakili dosen-dosen yang mungkin yang berhitung masih muda ya, termasuk saya gitu ya, Bu Rani ya. Mohon maaf Pak Eko, ini saya kan sering guyon ini juga. Kalau dengan Pak Eko itu kadang kebablasan non sewu gitu Pak Eko. Baik, mungkin satu lagi untuk menyingkat waktu ini. Dari Tendik mungkin Mas Didik, monggo Mas Didik, ini dari laporan lab kewilayahan. Monggo Mas Didik, langsung aja Mas Didik, monggo Mas Didik. Belum terdengar suaranya? Masih mati Mas. Mute. Nah, mungkin. Sudah terdengar, Pak? Sampun, monggo. Oh ya. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Tendik dari Departemen Pembangunan Wilayah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko yang sudah membimbing kami, sudah menyapa kami selama kami di lab. Jadi saya mengenal Pak Eko semenjak
dipindah dari pusat studi ke jadi laboran di lab ADW. Pada saat itu Pak Eko sebagai kepala labnya, dan Pak Eko selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kami, juga termasuk saya waktu itu masih sebagai tendik baru, jadi belum bisa memenuhi tugas awal. Waktu itu saya belum pernah jadi laboran, jadi Pak Eko yang membimbing kami untuk bisa melayani praktikum, bisa untuk menyiapkan dan juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Juga pada saat kita pindah-pindah tempat ya Pak Eko, waktu kita masih membangun itu Pak Eko juga selalu mendampingi di ruang, di lab, di waktu praktikum, dan juga selalu menyapa kami. Terima kasih Pak Eko, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya mohon maaf Mas Sidik jika ada perkataan, perbuatan yang mungkin secara tidak langsung ya menyinggung perasaan Mas Sidik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Pak Didi yang sudah mewakili teman-teman tendik di Departemen Pembangunan Wilayah ini untuk memberikan kesan dan kesan kepada beliau Bapak Dr. Andes Eko Prakoso, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang juga hadir dalam acara ini, adik-adik mahasiswa, para alumni, mungkin dan juga para rekan-rekan tendik yang lain. Mengingat waktu ini untuk acara kesan-kesan kami cukupkan dahulu sampai di sini, karena selanjutnya masih ada sesi, mungkin sesi berikutnya nanti oleh panitia. Saya pribadi, Joni Purwandoyo, SSI MSc, selaku moderator ataupun yang selama ini menjadi murid Bapak Eko Prakoso, apabila banyak hal yang kurang berkenan, banyak hal yang salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eko Prakoso. Matur nuwun, saya akhiri sesi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Master of Ceremony. Kami persilakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Joni Purwandoyo SSI MSc yang telah memoderatori pemaparan materi hingga pemberian kesan-pesan dengan sangat baik. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat pembicara dan kenang-kenangan kepada Bapak Dr. Andes BS Eko Prakoso MSP oleh Bapak Dr. Lutfi Mutaali SSI MT. Langsung saja kepada Bapak Lutfi, kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Desti dan juga panitia semuanya saja. Ini kepada yang terhormat Pak Eko, ini mewakili panitia dan tentu saja yang bertanda tangan ini Pak Dekan ingin memberikan kenang-kenangan lah. Jangan dilihat nilainya, tapi ini bernilai. Maksudnya ini bernilai, tapi sudah nggak bisa dibuat kenaikan pangkat ini Pak Eko. Ya, tapi inilah bentuk perhatian dari teman-teman rekan-rekan panitia kepada Pak Eko yang masih dan terus berkenan mendampingi kami, dan dalam hal ini di acara ini menyampaikan tadi banyak sekali sebenarnya ada tool-tool perangkat lunak yang menantang buat kita kembangkan di Fakultas Geografi ini, khususnya di pembangunan wilayah. Kami juga ingin mengagendakan lain Pak Eko, selain tanda kenang-kenangan ini, saya mungkin di waktu yang lain kami perbincangkan dengan Pak Kadep dan teman-teman yang lain. Tapi dalam acara ini izinkan saya mewakili panitia menyerahkan sertifikat kepada Pak Eko Prakoso. Terima kasih.
Demikian, Bapak mungkin Mbak boleh Desti. foto bersama dulu, Bapak. Oh ya, mau foto bersama. Nganggo tanda apa? Jabat tangan bareng nggak ini? Boleh saya pandu, Bapak? Oh ya. Ya ini tapi saya kok gelap ini ya. Yes, nggak apa-apa. Oke, teman-teman siap. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke. Dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber dan pengarah, maksud saya, tentunya meskipun pemaparan materi sudah selesai dan hingga sampai penyerahan sertifikat, tapi acara kita tentu belum berakhir sampai di sini. Berikutnya akan ada pengarahan untuk peserta pelatihan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, yakni Bapak Rizky Adriani Givari, STMSC. Langsung saja kepada Pak Rizky, kami persilahkan. Ya, terdengar jelas ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk bertahan sampai dengan akhir acara. Ini singkat saja. Memang yang pertama memang kami tidak memberikan sesi tanya jawab, jadi agar meningkatkan curiosity dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian agar nanti jika ada pertanyaan terkait dengan tool-tool, mekanisme dan lain sebagainya akan terjawab pada sesi pelatihan, karena ini merupakan sesi pengantar. Jadi harapannya ini untuk membuka wawasan ataupun peluang pemahaman terhadap Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Langsung saja saya akan mulai briefing singkat. Ini mungkin sekitar 3-4 menit. Lalu kita akan tutup karena acara selanjutnya baru akan kita laksanakan pada minggu mendatang. Keren. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi sedikit terlempar. Yang pertama adalah terkait dengan kelanjutan pelatihan ini, karena series yang panjang, Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung ke grup WhatsApp peserta pelatihan. Dan nanti juga akan dibantu untuk di-add oleh teman-teman panitia sesuai dengan nama yang dan nomor telepon yang Bapak Ibu daftarkan di pendaftaran pelatihan, dan tentu syaratnya adalah sudah mengikuti acara pembukaan ini. Silakan nanti untuk file PPT ini juga akan kami share di grup apabila Bapak Ibu ada yang masih trouble untuk join melalui QR code yang kami berikan di sini. Sambil saya cerita juga beberapa hal, mungkin sembari Bapak Ibu yang sudah mulai scanning QR code, ada yang masih membuka aplikasi gitu. Yang pertama adalah terkait dengan sertifikat. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan terbuka dan gratis untuk umum, namun kita akan memberikan sertifikat, di mana sertifikat itu semua peserta akan mendapatkan sertifikat, namun akan ada perbedaan keterangan jam pelajaran JP ya. Mungkin di sini ada rekan-rekan sekalian yang membutuhkan semacam angka kredit atau KUM begitu ya. Di situ kan ada keterangan terkait dengan jam pelatihan, dan itu
akan disesuaikan. Apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan mengikuti 3 sesi, ya tentu akan berbeda jam pelajarannya dengan yang 5 sesi dan seterusnya. Itu yang akan kami terapkan, dan kemudian sertifikat akan diberikan di akhir pelatihan, kurang lebih maksimal pada akhir semester genap 2022-2023 ini, kurang lebih mungkin pada bulan Juni begitu, setelah berakhirnya seluruh rangkaian acara. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu apabila hanya mengikuti sebagian sesi pelatihan, tetap akan kami berikan sertifikat sesuai dengan sesi pelatihan yang diikuti. Baik, saya next dulu. Kurang lebih saat ini sudah ada 5 sesi yang sudah terjadwal. Artinya bukan berarti berhenti pada sesi kelima, tapi akan ada sesi seterusnya, dan ini berkaitan dengan penyiapan bahan, karena kami akan menunggu kesiapan bahan dari sesi selanjutnya, mana yang lebih dulu selesai, baik itu softwarenya, kemudian bahan acaranya, itu yang akan dilanjutkan di seri 6 dan seterusnya. Dan juga kami akan melihat topik-topik yang disarankan oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ketika dan teman-teman ketika mendaftar pasti juga menyarankan ya topik pelatihan apa yang dibutuhkan. Nanti kami akan juga melihat itu untuk sebagai panduan sesi selanjutnya. Baik, kurang lebih ada 5 sesi yang sudah terdaftar. Pertama adalah data scraping, kemudian graph centrality, ETA, kemudian seluruh automata, dan landscape matrix. Secara umum, saya cepat saja. Teknisnya seperti ini. Jadi untuk sesi data scraping akan kita mulai pada minggu depan, 21 Maret, terjadwal pukul 13.00 WIB secara direct. Tentu nanti ada secara indirect-nya juga. Tapi Bapak Ibu diharapkan mengikuti secara direct-nya juga. Dan pada topik ini, pelatihan akan dilakukan selama 120 menit atau mungkin maksimal sampai dengan 2 jam begitu ya. Di mana ini ada beberapa sub materi yang diberikan, mulai dari bagaimana akuisisi data spasial tematik dari OSM, kemudian scraping Google Maps, kemudian web scraping dari beberapa situs web ya yang isinya terkait dengan listing, dan nanti akan kita pelajari bagaimana memberikan geocode pada masing-masing listing, misalnya jual beli tanah. Nanti kita akan coba simulasikan harga tanah berdasarkan listing jual beli tanah yang ada. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kita gunakan software Instant Data Scraper sejauh ini yang cukup lumayan bagus untuk membantu kita melakukan scraping pada berbagai situs yang dimungkinkan. Kemudian selanjutnya ada graph centrality. Ini nanti akan menggunakan software yang kami develop bersama di DGP. Dan di sini ada beberapa jenis centrality yang akan kami simulasikan, closest centrality, Bipiness, Gauge vector, sampai dengan juga termasuk GIS-based gravity index ya, model gravitasi. Kalau sejauh ini mungkin menggunakan model tabular, kami akan perkenalkan bagaimana mengimplementasinya secara spasial pada sistem jaringan transportasi. Itu untuk graph centrality. Kemudian APA nanti terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada intinya adalah terkait dengan bagian penyusunan kajian lingkungan hidup strategis yang dibutuhkan pada berbagai dokumen perencanaan. Lalu seri keempat, kita akan sedikit bermain dengan modeling dengan algoritma seluler automata yang akan dikombinasikan dengan ANN ya. Dalam hal ini adalah kita menggunakan multi-layer perceptron, yaitu untuk bagaimana mengkaitkan antara faktor-faktor pendukung dan penghambat secara spasial terhadap perubahan penggunaan lahan untuk melakukan simulasi atau proyeksi penggunaan lahan di masa depan. Jadi terkait dengan bagaimana kita menyusun rencana penggunaan lahan masa depan. Itu seri keempat. Lalu seri kelima adalah landscape matrix, yang intinya adalah mengamati pola perkembangan kota. Jadi bagaimana proses urbanisasi dari suatu kota di pinggiran kota maupun di pusat kotanya. Kita akan mengamati berbagai matriks spasial yang dapat diukur atau dapat menjadi pedoman kita dalam melihat pola perkembangan kota. Ada patch density, contiguity, cohesion, mass split, dan sebagainya.
Ini sementara Bapak Ibu sampai dengan seri kelima. Silakan Bapak Ibu, artinya kami tidak memaksa harus mengikuti seluruh sesi. Silakan bisa diikuti sesi yang kira-kira dibutuhkan, ataupun kalau memang ingin mengikuti seluruh sesi, tentu nanti di sertifikat kan lebih banyak jam pelajaran yang akan kami tuliskan sebagai bagian dari rincian sertifikat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Mungkin di sini juga banyak yang muda ya. Kita mohon maaf kalau saya panggil Bapak Ibu terus. Dan saya kira demikian, Serina dan seterusnya nanti akan diumumkan di grup WA, jadi mohon segera bergabung saja. Nanti kalau yang belum join ataupun sulit dimasukkan ke grup WA, nanti akan coba dihubungi oleh panitia melalui kontak HP yang sudah Bapak Ibu daftarkan di form pendaftaran. Dan nanti bahan-bahan yang diberikan ada video tutorial, kemudian materi pengantar, dan terakhir adalah sertifikat. Saya kira itu yang akan kami berikan dari pelatihan ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Seluruh pertanyaan yang terkait dengan substansi akan saya jawab di sesi pelatihan saja. Namun kalau ada yang mau bertanya terkait dengan teknis acara, saya persilakan untuk saat ini. Baik, karena belum ada pertanyaan, mungkin sudah ada. Ya, itu dari Mas Abi nih, alumni nih. Halo Mas Abi. Monggo Pak Rizky direspon. Ya, terima kasih Mas Abi. Sementara terjadwal pukul 13.00 WIB ya. Tapi mungkin kami akan membuat voting di WhatsApp ya. Sekarang di WhatsApp kan bisa voting ya. Di grup WhatsApp bisa voting. Nanti kita akan coba membuat voting. Artinya lebih baik kita mendapatkan sekalian masa yang banyak gitu ya dalam satu kali sesi daripada nanti harus dipecah menjadi beberapa subsesi. Nanti akan coba kami memberikan voting apabila Bapak Ibu mungkin banyak yang dalam kondisi bekerja sehingga harus bisanya sore atau malam ya, nanti akan kami coba untuk voting untuk jamnya. Tapi harinya mungkin sudah kita tetapkan ya pada hari Selasa di setiap minggu. Karena ini mungkin terkait juga dengan ketersediaan waktu dari tutor atau ya pelatihnya begitu ya. Kemudian dari Pak Amandus Jongtalo, untuk software dan data latihan nanti juga akan diberikan sebelumnya, akan kami share melalui grup WhatsApp peserta ya. Jadi mohon ditunggu saja, seluruh yang digunakan akan kami share agar kemudian di saat pelatihan kita tidak kebingungan lagi untuk install dulu atau download data dulu begitu ya. Jadi akan kami berikan beberapa hari sebelum. Dan ya, video rekaman juga akan di-share di grup peserta. Ya, tapi tentu walaupun Bapak Ibu memiliki grup rekamannya dan mempelajari di grup rekaman, tapi tidak mengikuti sesinya secara langsung, itu dihitung tidak mengikuti. Jadi itu yang menjadi patokan kami dalam sertifikat. Tapi tidak masalah untuk materi tetap akan diberikan. Saya kira demikian. Silakan kalau masih ada lagi, kalau tidak akan kami tutup. Oke, pelatihan dilaksanakan secara online ya. Kalau secara offline, mohon maaf karena ruangan di sini belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta. Tadi kami hitung ada sekitar 375 peserta. Saya kira sangat banyak. Kami harus sewa stadion mungkin, tapi ya karena belum memungkinkan, jadi kami akan laksanakan secara daring penuh untuk seluruhnya. Jadi nanti akan dibantu juga, mungkin akan ada Google Classroom yang untuk inventarisasi dan sistematisasi dari hasil-hasil pelatihan yang ada. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup saja untuk sesi ini ya, karena sudah menjelang 13.00 akhir dari acara. Saya kembalikan waktu dan kepada Pak Desri sebagai
MC. Baiklah, terima kasih Pak Rizky atas arahannya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber dan pengarahan untuk peserta pelatihan, itu menandakan sampainya kita di penghujung acara pembukaan Regional Development Training Series yang bertemakan pemanfaatan perangkat lunak digital dalam pembangunan wilayah. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Andus BS Eko Prakoso MSP. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan peserta seluruhnya yang telah mengikuti acara pembukaan ini dari awal hingga akhir. Berhubung karena acara ini kita mulai dengan doa, ada baiknya kita akhiri kembali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Saya, Destriana Pasaribu, selaku Master of Ceremony, meminta maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara selama webinar ini berlangsung. Semoga kita dapat memperoleh manfaat dari pembukaan rangkaian acara Regional Development Training Series hari ini. Semangat dan selamat mengikuti rangkaian pelatihan berikutnya. B.J. Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Demikian saya sampaikan, sambal terasi dimakan pakai bawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.